Halo Exponia, balik lagi ke External Podcast Breaking Through with Expo. Jadi hari ini kita mau bahas terkait Metaverse, tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Hari ini kita ada kedatangan Bapak Nur Wahid Abdul Majid selaku Kaprodi dari PSTI juga. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah baik, kabar baik juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Gimana Pak sekarang kesibukan di PSTI apa nih Pak? Ya, pertama karena sudah masuk ke akademik ya, kita pembelajaran. Terus mendekati akhir tahun kan biasanya kita harus menyiapkan laporan-laporan gitu kan. Terus banyak administrasi lainnya yang harus dibereskan. Jadi ya itulah kesibukannya. Semoga tetap semangat ya Pak ya. Iya, amin. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Mudah-mudahan Hima juga lancar, kegiatannya berjalan dengan baik dan terselesaikan semua target-targetnya. Amin. Oke, jadi hari ini kita mau bahas terkait Metaverse nih Pak, khususnya Metaverse untuk pendidikan, di dunia pendidikan. Sebelumnya saya ini udah baca-baca sedikit terkait si Metaverse ini. Dari Kominfo juga mengatakan kalau misalnya si Metaverse ini bagus gitu, baik untuk pendidikan ataupun perekonomian di Indonesia. Pasti teman-teman juga udah pada tahu nih terkait Meta. Pasti teman-teman kan pada punya sosial media kayak Instagram, TikTok, Facebook. Nah itu tuh udah dari Meta. Nah sekarang hari ini kita mau bahas terkait si Metaverse-nya ini. Si Metaverse ini setelah saya baca-baca ini tuh awalnya berasal dari Neil Stephenson dalam novel fiksi ilmiahnya Snow Crash. Jadi di buku itu tertulis kalau Metaverse ini dunia virtual 3 dimensi. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Gimana Bapak kalau dari Bapak terkait si Metaverse ini serta cara kerjanya tuh seperti apa sih Pak? Ya baik, Metaverse ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kalau kita kaji dari tim pendidikan ataupun perkembangan teknologi memang berawal dari dunia fiksi ataupun mungkin perancangan dari tahun 92 kalau tidak salah. Jadi tahun 92 itu sudah ada perancangan untuk abad modern itu seperti apa sih konsep desainnya gitu. Dan bahkan sebenarnya kalau mungkin rekan-rekan sering ikutin kartun ataupun anime dan lain sebagainya pun sebenarnya itu adalah dunia fiksi juga. Contoh ada Dragon Ball, ada Doraemon dan lain sebagainya. Itu pun sebenarnya adalah rancangan gambaran masa depan itu seperti apa. Nah, kalau Metaverse ini memang sebenarnya konsepnya adalah kita berada di dunia virtual tapi seakan-akan real gitu, seakan-akan kita berada di dunia nyata tapi kita berada di dunia virtual. Nah, Metaverse ini kan memang berawal dari sekarang kan sudah mulai berkembang sebenarnya. Kita sudah mulai mengalami yang namanya augmented reality dan juga virtual reality. Dua hal ini yaitu augmented reality dan sama virtual reality ini menjadi cikal bakal untuk nanti berkembangnya ke Metaverse yaitu. Apalagi kita sudah mengenal ada kacamata 3 dimensi ataupun mungkin kita kalau menggunakan handphone ada 360 derajat. Itu pun juga bagian dari cikal bakal untuk menuju Metaverse itu. Jadi kalau menurut saya lebih ke situ ya, karena memang kita nanti ketika kita berada di dunia kita sudah di dunia nyata, tapi nanti seolah-olah kita merasakan sensasi yang berbeda di dunia virtual. Contoh kalau kita main game ya, kita main game petualangan itu kan si penggunanya ataupun aktornya itu kan kita hanya memainkan dari luar. Nah nanti bisa jadi nanti kita yang akan menjadi seorang aktornya, yang kita akan memainkan peran di dalamnya. Jadi kalau di dunia game mungkin lebih ke situ. Kalau saya lihat seperti itu ya perkembangan ke Metaverse-nya itu. Kalau berarti itu aja diterapin di dalam game gitu ya Pak? Iya. Terus kalau misalnya diterapin ke dalam dunia pendidikan, apalagi 2 tahun kebelakang kita ini menghadapi pandemi COVID, itu pasti kita itu juga termasuk dunia virtual ya kan Pak? Tapi kalau misalnya gambaran futuristik untuk Metaverse di dunia pendidikan tuh kira-kira seperti apa Pak nantinya? Apakah nanti kita jadi sekolahnya tuh benar-benar duduk di rumah aja, jadi yang di dalam itu avatar kita aja yang sekolah apa gimana Pak? Ya, jadi gini, kalau konsep di dunia pendidikan itu sebenarnya Metaverse itu sekarang sebenarnya sudah mulai terasa dengan adanya virtual lab. Mungkin kalau teman-teman tahu virtual lab itu kan tanpa harus pihak sekolah ataupun pihak kampus membeli peralatan lab,
mereka bisa menggunakan simulator. Kita menggunakan simulator listrik, contohnya EWB, ataupun menggunakan simulator mikrotik gitu, ataupun simulator jalan lainnya. Itu pun sebenarnya bagian dari cikal bakal metaverse, karena kita menggunakan simulator itu untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk kedepannya bisa jadi alat simulasi seperti ini akan dikembangkan seolah-olah kita real, seolah-olah kita akan praktik nyata, kita mencolokkan kabel, kita mungkin ngeriting kabel ataupun melakukan hal-hal yang seolah-olah itu adalah nyata gitu. Padahal itu adalah bagian dari virtual yang kita akan lakukan itu. Kalau bayangan saya adalah metaverse nanti kedepannya ketika diterapkan di pendidikan bisa jadi kita akan digambarkan ataupun diperlihatkan sesuatu yang pihak sekolah ataupun tidak kampus yang tidak mampu membelinya, ataupun contohnya ingin memperlihatkan paus seperti ini bentuknya. Nah, untuk anak-anak kan nggak mungkin anak-anak nyelam ke lautan ya, itu kan otomatis akan diperlihatkan paus itu bentuknya seperti ini, dan itu seakan-akan real kita melihat paus itu. Jadi gambarnya seperti itu mengenai menurut saya terkait dengan metaverse kedepannya di dunia pendidikan seperti itu. Berarti kayak misal gitu ya Pak, kan pelajaran sekolah misal kita harus lihat lava atau lahar gitu. Iya, betul. Kita nggak mungkin ya Pak datang ke gunungnya untuk cobain lahar tuh sepanas apa gitu. Iya, betul sekali. Kalau ada metaverse tuh kita bisa tahu gitu ya Pak, gimana tampak secara langsungnya walaupun secara virtual gitu. Iya, betul. Jadi kapan gunung meletus, bagaimana melelehan lahar dan sebagainya, kan nggak mungkin juga siswanya naik ke gunung kan, gitu kan? Nggak mungkin gunung meletus kita samperin juga ya Pak ya. Betul sekali. Nah, berbicara terkait dunia pendidikan berarti itu erat kaitannya sama pengajarnya. Nah, ada pengaruh apa aja sih Pak? Kan tentunya kalau misalnya apa-apa sekarang virtual, apakah peran guru atau peran pengajar itu kena dampak positif atau negatifnya? Ya, dampak positifnya adalah guru tidak perlu memberikan kognitif sama psikomotorik ya. Apalagi yang sekarang ini aspek psikomotorik dan juga kognitif itu siswa itu jauh lebih pintar, bahkan jauh lebih mudah mengeksplorasi dibandingkan oleh para gurunya. Atau bisa jadi gurunya mengajarkan sesuatu, mungkin siswanya sudah paham gitu kan, terkait dengan hal-hal kognitif maupun psikomotor. Jadi peran guru adalah lebih kepada bagaimana guru bisa memfasilitasi, guru bisa memberikan arahan agar siswa itu tidak tersesat gitu. Pertama itu. Terus yang kedua adalah memperbaiki sikap, karena sebelum masuk metaverse secara umum, kita disuguhkan teknologi yang sekarang ini secara moral, secara sikap siswa itu perlu diperbaiki juga, perlu diberikan bimbingan gitu kan. Apalagi nanti ketika berada di dunia yang betul-betul kecepatannya tidak cepat berdetik. Dulu kita ketinggalan, kita harus bisa mengikuti teknologi hanya beberapa detik saja, ataupun beberapa menit, beberapa jam kita masih bisa mengikuti. Mungkin suatu saat nanti hitungannya bukan per menit lagi, bukan per detik lagi, tapi bisa jadi per sekian ribu detik gitu. Jadi satu detik itu sudah berbagai macam teknologi yang mulai berkembang. Sehingga apa kelemahannya? Kelemahannya adalah tidak ada fungsi kontrol dari sisi siswa. Jadi peran guru adalah bagaimana kita bisa memberikan fungsi kontrol agar mereka tidak terjerumus atau agar mereka tidak terlalu berlebihan untuk menguasai sebuah teknologi. Mungkin peran guru lebih ke situ. Karena kalau guru untuk ke faktor kognitif sama psikomotorik, saya yakin siswa jauh lebih pintar dan juga jauh lebih pandai dibandingkan gurunya ya. Karena mungkin mereka lebih banyak eksplorasi ke situnya. Itu kalau menurut saya. Berarti sebagai pengontrol gitu ya, biar si metaverse ini digunakannya tentunya dalam ranah yang baik gitu ya Pak. Betul sekali. Karena gini, bahaya ya, mohon maaf ya, saya sedikit membahas dampak buruknya ya. Sekarang teknologi, ada internet, ada kita bisa browsing sesuka kita gitu. Baik positif maupun negatif, kita mudah sekali mendapatkan informasi. Apalagi metaverse, bayangkan siswa tidak terkontrol, mereka melakukan sesuatu ataupun memilih tampilan sesuatu yang dianggap negatif, apa dampaknya gitu kan. Nah ini yang nantinya fungsi kontrol itu harus ditekankan kepada siswa. Apalagi dunia nanti hal-hal yang negatif pun juga tidak akan mudah sekali terkontrol, seperti tampilan-tampilan yang pornografi mungkin ataupun hal-hal yang lainnya, itu saya yakin lebih mudah didapatkan di saat itu. Sehingga
pihak-pihak guru ataupun para pengajar harus memberikan filtering biar siswa tidak bisa mencoba mengakses itu ataupun minimal fungsi kontrolnya terjaga. Nah, bayangkan sekarang aja ya, siswa terkena dampak pornografi, siswa terkena dampak kebencian ya, ataupun perpecahan, itu pun saya yakin sangat tinggi sekali. Itu pun sekarang masih di dunia zaman 3.0 ya, web 3.0. Belum nanti ketika masuk ke metaverse, saya yakin percepatan informasi sangat cepat sekali, sehingga guru-guru pun juga bagaimana caranya kita mengkontrol di situ. Nah, celakanya adalah kalau saatnya guru pun juga ikut-ikutan terjun ke situ gitu. Makanya calon-calon guru pun juga harapan saya adalah jangan sampai kita sebagai seorang guru, sebagai seorang yang diberikan mandat untuk memberikan contoh, kita terjerumus hal-hal yang sama. Ini yang menjadi sebuah kemirisan. Seperti Berarti itu. dari pihak gurunya juga harus tetap kontrol dengan baik gitu ya Pak? Ya, betul sekali. Terus kalau misalnya ini kan metaverse untuk edukasi, pasti nanti Indonesia juga nggak mau ketinggalan gitu pas sama negara-negara lain. Pasti lambat laun juga kita bakal pakai metaverse ini untuk pendidikan kita. Nah, kalau dilihat dari sekarang Pak, apakah pendidikan di Indonesia ini udah mengarah gitu ke karakteristik dari si metaverse? Begini, kalau teknologi ataupun perkembangan metaverse itu sudah mulai dirancang oleh pemerintah ya, khususnya dari Kominfo ataupun ke dinas-dinas terkait. Pemprov di seluruh Indonesia pun sebagian sudah mulai mengarahkan roadmap-nya adalah untuk membuat pengembangan metaverse. Sekarang yang sedang diarahkan adalah lebih ke pariwisata, karena pariwisata ini cukup menarik untuk menarik wisatawan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau di dunia pendidikan? Saya yakin dari Kementerian Pendidikan itu pun sudah mulai mencoba mengarahkan untuk mengembangkan teknologi metaverse. Metaverse itu menurut saya adalah bukan satu-satunya teknologi yang digunakan dalam pendidikan, tapi metaverse adalah bagian dari media pembelajaran ataupun bagian dari media ajar yang digunakan di dalam pembelajaran. Mungkin akan menggunakan media ajar lainnya, tidak hanya cuma metaverse. Cuman dengan metaverse ini minimal membantu dari sisi praktikum, mungkin dari sisi pengenalan sesuatu yang susah didapatkan. Contohnya tadi ya, siswa pengen lihat paus bagaimana bentuknya, siswa ingin melihat sesuatu bagaimana bentuknya, sehingga guru-guru ataupun dari pihak sekolah bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mempermudah mereka membayangkan ataupun berimajinasi mengenai hal-hal yang sedang diajarkan. Jadi metaverse itu menurut saya adalah bagian dari belajar media pembelajaran maksud saya, tetapi itu sudah mulai dirancang juga karena konsep pendidikan kurikulum merdeka ya, kurikulum yang sekarang dikembangkan itu adalah para guru pun juga dituntut untuk melek teknologi juga. Guru pun juga harus mulai mengembangkan berbagai macam teknologi-teknologi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Berarti kalau metaverse itu menjadi bagian dari media pembelajaran, berarti kalau misalnya pelaksanaan pendidikan itu tatap muka tuh bakal tetap ada Pak? Ya, jadi gini, tatap muka itu konsepnya pasti akan berbeda. Saya sedikit mengkritisi ya post pandemi ini ya, pasca pandemi ini, bagaimana konsep pembelajaran sekarang ini, mengapa kita kembali ke yang sebelumnya. Harusnya pemerintah membuat sebuah regulasi yang mana kita sudah terbiasa dengan Zoom, terbiasa dengan pembelajaran online ya, dengan berbagai macam toolsnya. Tetapi pas ketika mulai offline, kita tatap muka, pembelajarannya sama aja gitu. Ya ada ceramah, ada macam-macam gitu kan, dan konsepnya pun sama. Makanya harapannya di Kementerian Pendidikan itu mulai membuat semacam kebijakan yang mana post pandemik ini mau dibawa kemana pembelajarannya? Apakah sama seperti sebelum pandemik atau kita harus membuat sebuah regulasi baru dalam pembelajaran? Saya pikir tatap muka itu tetap ada, tetapi konsepnya bukan hanya kita mengajarkan saja. Tapi bisa jadi konsepnya adalah ketika tatap muka itu adalah lebih kepada pengenalan membahas sebuah masalah, atau bisa jadi lebih ke problem base-nya yang diajarkan. Bisa jadi langsung project-nya aja, kita mulai membuat sebuah project seakan dikerjakan. Jadi teori itu saya pikir siswa ataupun mahasiswa sudah bisa diberikan materi sebelum pembelajaran itu dimulai, sehingga pas ketika pertemuan tatap muka itu lebih kepada bagaimana para mahasiswa itu ataupun para siswa itu bisa menyelesaikan sebuah kasus. Jadi
konsep ini sebenarnya sudah mulai ditawarkan di perguruan tinggi. Ada namanya konsep team based project atau problem based. Jadi ada dua metode yang diterapkan di dalam pembelajaran di kampus, baik itu problem based ataupun team based project. Nah ini mudah-mudahan kalau ini bisa berjalan dengan baik, bisa juga diimplementasikan di pihak satuan pendidikan, baik SMA, SMP. Tapi kalau SD, sangat tidak memungkinkan SD itu pembelajaran online. Karena menurut pengamatan saya bahwa SD itu siswa SD itu masih pembelajaran berbasis konkret. Pembelajaran konkret otomatis mereka membutuhkan visualisasi dan membutuhkan arahan dari guru. Tapi kalau untuk anak SMA, anak kuliah, karena mereka sudah mainnya ke pembelajaran abstrak, ya sudah bisa menerapkan konsep blended learning ataupun hybrid. Seperti itu. Saya kira tuh kalau udah ada teknologi metaverse ini, jadi kita nggak akan sekolah gitu Pak, ataupun nggak akan kuliah, maksudnya nggak akan ketemu tatap muka. Yeah. Jadi semua serba teknologi menggunakan metaverse itu sendiri. Tapi begini, nanti konsep pendidikan menurut saya adalah bisa jadi bukan full tatap muka, bahkan bisa jadi bukan juga berbasis satuan pembelajaran, bisa jadi lebih kepada tematik atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya sekarang kan lebih banyak ke MOOC ya, ataupun Massive Open Online Course ya, yang sudah dikembangkan. Nah, kemungkinan besar konsep pembelajaran itu adalah lebih kepada penerapan MOOC itu. Di dalam kelas itu ya hanya sebatas kita memberikan sebuah kasus, siswa mengerjakan, nanti terkait dengan teori-teori ya siswa sudah bisa mendapatkan dari MOOC itu atau dari teknologi yang lain. Jadi tetap ada tatap muka. Kalau tanpa tatap muka nanti bagaimana kita bisa melakukan assessment kan gitu. Bagaimana kita bisa menilai bahwa siswa itu ada progresnya gitu kan. Makanya sangat tidak mungkin kalau tidak ada tatap muka ataupun tidak ada perkuliahan secara tatap muka ataupun pertemuan, saya pikir tidak akan memungkinkan seperti itu. Soalnya kadang saya berpikir gini Pak, kalau misalnya sekarang kan karena udah canggihnya gitu ya Pak, misal saya mau kuliah di India juga bisa lewat virtual aja gitu, jadi saya nggak harus ke India. Nah teknologi metaverse ini kan bikin kita tuh jadi lebih fleksibel, efisien dalam belajar. Jadi saya kira tuh nantinya bakal nggak ada tatap muka, berarti bakal tetap ada tatap muka karena emang dibutuhkan gitu. Yang dimaksud tatap muka langsung ke tempat India waktu itu, saya pikir bisa jadi kita berada di Indonesia tapi kuliahnya di India, bisa juga tanpa harus kita ke India gitu kan. Betul. Karena hal ini sudah mulai diterapkan. Saya masih ingat ya, ada teman saya di tahun 2006 sebenarnya. 2006 itu kan kita belum mengenal teknologi distance learning ya. Teman saya kuliah di Malaysia di Al Madinah International University di Mediu itu. Konsepnya sama. Konsepnya adalah dia ada di Yogyakarta, tapi posisi kuliahnya ataupun kampusnya di Malaysia. Nah sekarang kan sudah mulai muncul. Kalau teman-teman bisa searching di Facebook, di Instagram, banyak sekali tawaran-tawaran master degree ataupun bachelor degree ataupun bahkan mungkin PhD yang mana sistemnya online. Jadi kita ada di Indonesia, tetapi kita bisa kuliah di Inggris, kuliah mungkin di Jerman, mungkin kuliah di mana kayak gitu. Dan itu sangat memungkinkan sekali sistem online, virtual online seperti itu. Cuman yang jadi permasalahan adalah nanti ketika kita melakukan seperti itu adalah regulasi, kembali lagi ke regulasi. Bisa nggak kampus online di luar negeri ini diakui oleh Indonesia? Ini yang jadi permasalahan. Jangan sampai nanti teman-teman ikut kuliah online di luar negeri tetapi tidak diakui oleh Indonesia. Nah, saya sekarang pun juga sedang melakukan riset, sedang melakukan kajian dengan berbagai macam virtual university ataupun online university. Saya mendaftar di 2 kampus di International University, online university. Saya coba masuk ke situ, ke sistemnya ya. Cuman saya pun sedang mengkaji juga kira-kira di 2 kampus ini diakui nggak oleh Indonesia. Jangan sampai ketika mereka menawarkan sesuatu tidak diakui oleh Indonesia. Ini yang jadi permasalahan seperti itu. Tapi sangat memungkinkan kalau seandainya nanti rekan-rekan mau kuliah ke Inggris ataupun ke Amerika, itu bisa juga, walaupun mestinya di Indonesia. Ini konsepnya hampir sama seperti kerja ya. Kerja pun sekarang kan kita sudah bisa di mana-mana kan. Kita di Indonesia tapi pekerjaannya di Amerika gitu kan. Kita orang Indonesia tapi gajinya dolar kan bisa juga gitu kan. Sekarang sudah bisa memungkinkan seperti itu. Udah banyak kerja remote sekarang ya Pak ya. Betul sekali. Berarti itu memungkinkan, mungkin kalau emang untuk kayak anak SMA, anak kuliah itu
bisa diimplementasikan ya Pak? Sangat bisa sekali. Cuman kalau untuk anak SD, SMP mungkin kalau kayak gitu belum bisa ya Pak? Ya, kalau secara perkembangan psikologis dan juga itu belum memungkinkan siswa SD itu online. Apalagi siswa TK kan mau online juga susah juga gitu kan, sangat tidak memungkinkan. Balik lagi ke metaverse tadi ya Pak, khususnya di Indonesia, kira-kira karena kita nih untuk mendukung pengimplementasian dari metaverse, kira-kira pemahaman sama kemampuan apa sih Pak yang harus kita siapkan baik sebagai peserta didik ataupun nanti pengajarnya? Baik, pemahaman yang pertama adalah pemahaman teknologi. Jadi teknologi awareness itu sangat penting sekali dikuasai oleh gurunya. Pertama gurunya. Kenapa kok sangat penting teknologi awareness? Karena orang Indonesia, mohon maaf, kita ini latah dengan teknologi. Jujur aja, ada teknologi baru kita mencoba dan mengikuti. Contoh kemarin waktu TikTok viral ya, TikToknya viral, kita ikut-ikutan TikTok. Sekarang viral apa lagi nih? Kita ikut-ikutan, gitu kan. Sehingga ketika ada teknologi baru muncul, kita latah ke situ, kita tidak ada filter untuk menjaga ke situ. Khawatirnya adalah kita mudah sekali untuk ikut euforia yang mana itu sangat tidak pantas bagi kita sebagai seorang pendidik. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah sebelum sesuatu itu viral ataupun sesuatu itu viral, kita kaji dulu. Ini ketika viral apa nih filternya gitu kan. Contohnya ketika TikTok viral, kita sebagai seorang guru apakah boleh kita main TikTok? Boleh, tidak ada salahnya kita main TikTok. Tapi TikTok yang seperti apa gitu kan. Nah, itu yang tugas kita sebagai seorang guru. Jangan sampai ya kita ketika viral sebuah teknologi kita ikut-ikutan, kita asal mencoba gitu kan. Apalagi guru itu adalah sesuatu artis. Sebenarnya guru itu kan artis ya, sesuatu yang public figure gitu kan. Tapi seorang guru mengikuti hal-hal yang seperti itu ditiru oleh anak-anaknya, ya nanti anak-anaknya pun juga tidak akan terfiltering juga. Nah, ketika kesadaran teknologi itu terbangun oleh seorang guru, maka tugas seorang guru adalah memberikan pemahaman kepada siswa. Nah, yang kedua adalah mengapa kok teknologi awareness ini penting? Karena jangan sampai kita garang di sosial media, tetapi ketika bertemu kita ciut gitu kan. Nah, ini kan yang terjadi seperti itu. Banyak bullying, banyak hal-hal yang kekerasan di dunia maya itu terjadi karena kita asal komen atau melihat sesuatu kita asal komen, kita mudah tersulut emosi gitu kan, tapi padahal kenyataannya enggak. Nah, ini yang harus terjadi. Jadi pertama adalah kita harus menjaga, yang kedua adalah jangan sampai kita asal memilih ataupun kena hoax gitu. Nah, ini pentingnya seperti itu. Yang ketiga adalah yang paling penting adalah memang kita harus punya basic teknologi, basic knowledge di bidang teknologi itu penting ya. Apalagi ketika kita sebagai seorang pengembang untuk teknologi ya, saya pikir itu sebuah kemampuan yang bisa kita kembangkan. Apalagi di PSTI khususnya ataupun di bagian pendidikan teknologi, saya pikir kita pun juga harus memiliki peran ya, bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah media-media yang sangat layak diterapkan. Menurut saya si 3 hal ini, 3 poin kunci bagi seorang guru sebagai bekal ya, sebagai seorang guru agar kita tidak bisa asal memanfaatkan teknologi. Kalau dari peserta didik ya Pak, pemahaman atau kemampuan apa sih yang harus dibutuhin? Apakah butuh nggak sih Pak? Kan biasanya kalau misal nih, kalau kita kan harus bisa paham bahasa Inggris, jadi ada les bahasa Inggris. Apakah karena sekarang nanti ada metaverse kita harus les teknologi gitu Pak, ataupun yang lain gitu? Oke. Saya pikir anak-anak itu mudah sekali mereka mendapatkan, mudah sekali mengakuisisi teknologi ataupun mudah sekali mengoperasikan teknologi. Jadi saya pikir untuk les ke situ tidak perlu, gitu kan. Tapi yang sangat perlu itu adalah tadi sikap mereka ketika mengoperasikan teknologi. Tentunya mungkin yang perlu belajar lebih mendalam adalah orang tuanya atau orang yang dianggap lebih dewasa yang bisa mengontrol anak itu. Karena anak-anak itu ketika melihat sesuatu hal yang menarik, pasti mereka akan cenderung lebih sering menggunakan. Tidak cuma teknologi ya, ketika anak suka bermain petak umpet, mungkin zaman dulu petak umpet ya, mereka akan tertarik dengan petak umpet. Mungkin yang laki-laki suka main sepak bola tiap sore ya, mungkin akan main sepak bola, atau suka main layangan ya, mungkin tiap hari akan main itu. Karena sifat anak itu sesuatu yang membuat dia menarik, dia akan melaksanakan. Nah, tugasnya adalah
anak itu memang harus kita kasih pendidikan. Jadi sebagai orang tua, sebagai kakak mungkin kita nantinya ya kita harus memberikan edukasi kepada adik-adik kita agar mereka tidak terjerumus ke dalam teknologi yang perkembangannya cukup pesat. Jadi ya kalau untuk anak-anak memang harus kita kasih edukasi terus, harus kita kasih pemahaman, dan kita sebagai seorang kakak ya harus memberikan fungsi kontrol tadi kepada anak-anak seperti itu. Jadi yang dipersiapkan lebih ke gimana nanti si anak ini bisa menyikapi si metaverse ini dengan baik gitu ya Pak? Ya betul sekali. Kalau misalnya dalam penggunaan teknologi itu cenderung kalau misalnya peserta didik malah bisa lebih pintar gitu ya Pak? Iya betul sekali. Karena berjalan jadi dia udah bisa sendiri gitu. Dan kalau bahasa Inggris saya yakin ketika banyak anak-anak SD, SMP mereka yang sering main game, sering melihat YouTube ya, mungkin bahasa Inggris mereka jauh lebih fluently ya dibandingkan kita gitu kan. Mungkin kalau saya mungkin masih bahasa Inggrisnya masih bahasa Inggris rasa Jawa gitu kan, ataupun rasa Indonesia gitu kan. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa. Tapi kalau mereka kan karena sering komunikasi, sering lihat chat, saya pikir mereka jauh lebih mudah memahami terkait dengan konsep itu. Oke, berarti gitu teman-teman, terkait si metaverse tadi menarik banget ya. Menurut Bapak nih, kira-kira kalau misalnya diimplementasi di Indonesia, kira-kira si teknologi metaverse ini berapa tahun mendatang sih Pak? 10 tahun? Kalau menurut saya metaverse itu sekarang masih berkembang ya, masih paling ya 10 sampai 15 tahun ke depan. Ya, mengingat infrastruktur ya, betul, di mengingat Indonesia. infrastruktur kita. Kalau di kota-kota besar mungkin kita bisa mengikuti 5 tahun ke depan pun mungkin ketika teknologi di dunia yang lain, belahan dunia lain sudah mulai berkembang, kita akan mengikuti. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang tertinggal, jangankan metaverse ya, mereka mengenal komputer aja. Mungkin sekarang sebagian ada yang belum tahu komputer, sebagian belum tahu Microsoft Word gitu kan. Jangankan Microsoft Word ya, sebagian mereka belum menggunakan whiteboard gitu. Mereka masih pakai blackboard atau bahkan mungkin pakai sabak pun mungkin masih ada di daerah-daerah tersebut. Jadi kalau kita bayangkan implementasi seluruh Indonesia itu saya pikir butuh waktu yang sangat lama. Tapi bagi untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung ataupun di sekitarnya yang dianggap kota besar ya kita masih bisa mengikuti ke situ kayak gitu. Karena ya saya yakin teknologi itu ketika suatu teknologi berkembang di dunia ya, mungkin di belahan dunia lain sudah mulai berkembang, pasti kita pun pasti akan mengikutinya gitu. Walaupun ya kita agak mundur 1 ataupun 2 tahun ya sebelum mereka berkembang. Berarti kira-kira 10 tahun, 5 sampai 10 tahun lagi kita bisa jadi, udah ya, bisa merasakan gimana rasanya ngelihat paus secara virtual gitu ya Pak. Nah, teman-teman harus dipersiapkan itu ya, kita harus bisa memilah-milah mana yang positif dan mana yang negatif. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini sudah meluangkan waktu di External Podcast. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Boleh disapa Pak. Halo Exponia. Halo Exponia. Ya. Oke, sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.